Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Garama Zahrani dari kelas 12 M 3. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan ejaan dan tanda baca. Menyunting dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan naskah siap cetak atau siap untuk diterbitkan. Dengan memperhatikan segi sistematik, penyajian isi dan bahasa, menyangkut ejaan, diksi, atau pilihan kata dan struktur kalimat. Nah, dari definisi tersebut, berarti dapat kita simpulkan pengertiannya adalah bahwa menyunting adalah kegiatan memeriksa dan memperbaiki naskah. Menyunting dapat dilakukan dengan memperhatikan unsur-unsur. 1. Penempatan penulisan huruf kapital. Pedoman penulisan huruf kapital yang sering digunakan dalam soal ujian nasional sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia sebagai berikut, yaitu A. Huruf kapital digunakan sebagai penanda awal kalimat, seperti contohnya yaitu Ida pulang ke rumah. Nah, I-nya di situ adalah huruf kapital. Yang B selanjutnya yaitu B, huruf kapital digunakan sebagai nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan yang diikuti nama orang. Contohnya itu Ana Istiqomah SPD. Selanjutnya yang C, huruf kapital digunakan sebagai huruf unsur nama dan jabatan atau pangkat diikuti nama orang. Misalnya yaitu Gubernur Jawa Tengah. Selanjutnya yang D, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama, tahun, bulan, dan hari raya peristiwa sejarah. Misalnya contohnya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya yang E, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama geografi, misalnya Jakarta. Tidak digunakan dalam huruf pertama nama jenis, misalnya jeruk Bali. Selanjutnya yang F, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, daerah, dan bahasa. Semisalnya yaitu contohnya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, dan lain-lain. Selanjutnya yang G, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama semua kata dalam judul buku, majalah, surat kabar, dan makalah, kecuali kata tugas dan kata penghubung. Misalnya yaitu Negeri Kabut dan Panjebar Semangat, judul buku. Selanjutnya yang H, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama kata penunjuk, hubungan, kerabatan yang digunakan dalam penyapaan atau pengacuan. Contohnya yaitu kapan Bapak pulang? Selanjutnya yang kedua yang kita bahas adalah ketepatan penggunaan huruf miring. Yang pertama A, huruf miring digunakan dalam cetakan yang dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contohnya yaitu Aca membaca buku Negeri Kabut karya Seno Gumira Aji Dharma. Yang B, huruf miring dipakai untuk menegaskan dan mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Contohnya yaitu huruf terakhir kata jagat adalah T. Yang C yaitu huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan yang bukan bahasa Indonesia. Contohnya yaitu selanjutnya yang akan kita bahas yaitu yang nomor 3, ketepatan penggunaan tanda baca. A. Tanda titik 2. 1. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti rangkaian atau pemberian. Contohnya yaitu kita sekarang memerlukan perabotan rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Tanda titik 2 tidak dipakai jika rangkaian atau pemberian merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Contoh yaitu kita memerlukan kertas, pensil, penghapus, dan penggaris. Yang kedua, tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contohnya yaitu ketua kelas Franky Irawan.
Sekretaris Magdalena Dewi, dan bendahara itu Anjar Wijayati. Yang tiga yaitu tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelak. Contoh, ayah bawa tas ini nak. Ibnu, iya ya. Selanjutnya yang keempat yaitu tanda titik dua dipakai antara A, jilid atau nomor halaman, B, bab dan ayat dalam kitab suci, C, judul dan judul suatu karangan, serta D, nama kota dan penerbit buku acuan dalam pengarangan. Contohnya yaitu Surah Ar-Rahman ayat 11 atau kumpulan cerita pendek Negeri Kabut. B yaitu tanda hubung. 1. Tanda hubung menyambung suku-suku kata yang terpisah oleh pergantian baris. Contohnya yaitu sebagaimana peribahasa tak ada gading yang tak retak. 2. Tanda hubung menyambung awalan dengan bagian kata yang mengikutinya atau akhiran dengan bagian kata yang mendahulunya pada pergantian baris. Contohnya yaitu sepeda merah metalik itu pemberian ayahnya. Yang nomor 3 yaitu tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata ulang. Contohnya itu meja-meja, ibu-ibu, dan kekuning-kuningan. Selanjutnya nomor 4, kata hubung digunakan untuk menyambung bagian tanggal dan huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Contohnya yaitu 12/12/2019. Selanjutnya yang nomor 5 yaitu tanda hubung digunakan untuk merangkai. A. Se dengan kata berikut yang dimulai dengan huruf kapital. B. Ke dengan angka. C. Angka dengan angka. D. Kata atau imbuhan dengan singkatan huruf kapital. E. Kata ganti yang berbentuk imbuhan dan. F. Gabungan kata yang merupakan kesatuan. Contohnya itu Sabali peringkat kedua tahun 1960-an, hari H, dan lain sebagainya. Selanjutnya nomor 6 yaitu tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Contohnya yaitu di blow up. Selanjutnya C. Tanda petik. 1. Tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Contohnya yaitu ibu berkata paman akan datang nanti sore. 2. Tanda petik digunakan untuk mengapit judul puisi, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contohnya yaitu puisi Aku Ingin dikarang oleh Sapardi Djoko Damono. Nomor 3 yaitu tanda petik digunakan untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Contohnya yaitu kakak suka menggunakan celana panjang yang dikenal dengan kata cut bray. Selanjutnya D. Tanda aposisi atau pisah. 1. Tanda aposisi atau pisah digunakan untuk membatasi penyisian kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangunan utama kalimat. Contohnya yaitu keberhasilan itu saya yakin dapat dicapai kalau kita mau bekerja keras. 2. Tanda aposisi atau pisah digunakan untuk menegaskan adanya karangan aposisi, adanya keterangan aposisi atau keterangan lain sehingga kalimat itu menjadi jelas. Contohnya yaitu gerakan pengutamaan bahasa Indonesia, amanat Sumpah Pemuda harus terus ditingkatkan. 3. Tanda aposisi atau pisah digunakan di antara dua bilangan, tanggal dan tempat dengan arti sampai dengan atau sampai ke. Contohnya yaitu tanggal 22 sampai 26 Desember 2018 dari Boyolali, Semarang ditempuhnya dengan sepeda motor.